Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Justina Yusrin Nurwandadian, NIM 203030115, kelas C semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2010. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan mereview buku politik tentang komparatif pemerintahan dan politik untuk memenuhi tugas ke-11 mata kuliah pengantar ilmu politik. Bab yang pertama, konsep kunci. Tempat terbaik untuk memulai studi tentang topik apapun adalah dengan eksplorasi konsep kunci. Sebagian besar istilah politik yang menarik minat kami tertanam dalam bahasa biasa pemerintah, politik kekuasaan dan otoritas adalah istilah yang familiar. Tetapi seperti yang akan kita lihat, ini tidak berarti demikian mereka mudah didefinisikan atau bahwa ilmuwan politik sepakat tentang caranya terbaik untuk memahami atau menempatkannya. Bab pembuka ini dimulai dengan pembahasan tentang makna pemerintah dan pemerintahan, yang merupakan istilah terkait tetapi cukup berbeda dalam gagasan yang mereka sampaikan. Yang pertama berfokus pada institusi, sedangkan yang kedua berfokus pada proses kami. Kemudian melanjutkan untuk melihat politik yang intinya ciri-ciri relatif mudah untuk diidentifikasi, tapi yang batasan tidak begitu jelas. Apakah itu menyiratkan pencarian untuk suatu keputusan atau perjuangan kompetitif untuk mendapatkan kekuasaan. Kemudian dilanjutkan dengan tinjauan terhadap makna kekuasaan, otoritas, legitimasi, dan ideologi. Semuanya terletak pada inti pemahaman kita tentang cara kerja pemerintah dan politik. Bab ini kemudian membahas beberapa tujuan inti dari politik komparatif yang nilainya di atas segalanya, terletak dalam membantu kita memperluas dan memperdalam pemahaman kita tentang politik dan pemerintahan, membawa kita melampaui batasan yang melekat dan mempelajari sistem politik tunggal. Bab ini diakhiri dengan tinjauan tentang tantangan yang terlibat dalam membantu kami lebih memahami yang kompleks, beragam, dan berubah dunia politik. Bab 2, teoritis pendekatan. Dalam bab pembuka, kami melihat pemerintah komparatif dan politik dalam arti luas, dan mungkin sudah jelas bahwa ini adalah bidang studi yang dalam dan kompleks. Ini cukup benar di level ini, dari keadaan individu dan kompleksitas tubuh. Ketika kita menambahkan berbagai sistem politik untuk persamaan, teori datang untuk menyelamatkan dengan mengumpulkan sekelompok observasi dan fakta dinyatakan tidak terstruktur ke dalam kerangka kerja itu, dan kita gunakan untuk membimbing diri kita sendiri saat kita berusaha menjawab pertanyaan politik seperti mengapa beberapa negara demokratis dan yang lainnya tidak, atau mengapa demokrasi tampaknya mengalami kemunduran di beberapa negara. Teori adalah alat penyederhanaan atau filter konseptual yang dapat membantu kita menyaring kesimpulan fakta, memutuskan mana yang primer dan mana yang sekunder, memungkinkan kita untuk mengatur dan menafsirkan informasi dan mengembangkan argumen dan penjelasan lengkap tentang objek penelitian kami. Bab ini menawarkan beberapa wawasan tentang pendekatan teoritis yang digunakan oleh ilmuwan politik komparatif. Sana begitu banyak sehingga tidak mungkin membuat politik komparatif bab singkat menjadi komprehensif. Sebaliknya di sini kita fokus pada 5 yang paling banyak penting: pendidikan, kelembagaan, rasional, struktural, budaya, dan imperatif. Bab ini dimulai dengan penjelasan singkat tentang apa itu teoris, sekaligus ulasan tentang perubahan wajah politik komparatif. Kemudian lanjut melalui masing-masing dari 5 pendekatan kunci serta bergantian menjelaskan asal-usul prinsip dan tujuan mereka dan menawarkan beberapa contoh ilustrasi. Bab 3, metode perbandingan. Sejauh ini kita telah melihat aspek konseptual dan teoritis dari politik komparatif. Ini memberi kami konteks kritis dan bimbingan. Membantu perlu ditanyakan metode yang bisa digunakan untuk melaksanakan penelitian, pilihan untuk merancang penelitian komparatif, proyek, dan jebakan yang harus dihindari. Bab ini sebagian merupakan survei metode dan sebagian praktis, bagaimana membimbing ke kooperatif proses, memberikan lebih banyak wawasan tentang dinamika proses itu.
Tujuannya bukan untuk menutupi detail spesifik teknis seperti wawancara atau analisis statis, untuk memberikan garis besar strategi yang akan membantu siswa mengejarkan proyek komparatif mereka sendiri. Bab ini dimulai dengan diskusi tentang jumlah dan penggunaan kasus yang dipilih sebagai perbandingan. Kisaran ini dari satu ke banyak. Metode penelitian yang digunakan berbeda untuk studi kasus tunggal yang melibatkan jumlah kecil atau studi kecil yang melibatkan sejumlah besar kasus. Bab ini kemudian mengulas fitur metode penelitian kualitatif dalam pengaturan beberapa keterbatasan yang melekat dan dalam metode studi kasus. Ini diakhiri dengan diskusi tentang beberapa tantangan yang dihadapi perbandingan, termasuk masalah permasalahan karena memiliki terlalu sedikit kasus dan terlalu banyak variabel. Bab 4. Negara. Unit analisis paling populer dalam politik komparatif adalah negara. Ini jauh dari satu-satunya pilihan seperti itu, karena perbandingan dapat diubah di tingkat manapun, dari lokal hingga multinasional, dan dapat melibatkan apapun institusi politik, proses masalah, atau fenomena. Meskipun begitu, penggunaan negara sebagai perbandingan berarti kita perlu memahami apa itu, bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka berkembang, varietas di mana mereka ditemukan, dan dinamika sistem negara saat ini. Bab ini dimulai dengan tinjau fitur-fitur negara dan fokus khusus pada kedaulatan. Kemudian singkat meneliti sejarah negara dengan fokus pada bagaimana dan di mana mereka muncul, dan bagaimana hubungan politik berubah baik secara vertikal atau di antara penguasa dan dikuasai, dan secara horizontal atau di antara komunitas politik yang berbeda. Itu kemudian terlihat keragaman yang di antara negara sebelum membahas konsep-konsep terkait bangsa dan nasionalisme. Diakhiri dengan analisis perdebatan hari ini atas kondisi dan proyek masa depan negara. Negara bagian adalah konsep yang lebih mudah daripada yang dipikirkan kebanyakan orang, dan kurang dari 50 yang ada pada awal abad ke-20, tetapi meskipun jumlahnya telah berkembang menjadi total saat ini sekitar 190, maka pernyataan tentang masa depan jangka panjang negara telah berkembang. Beberapa berpendapat bahwa negara sekuat sebelumnya, yang berpendapat bahwa mereka sedang menjalani perubahan mendasar dalam menghadapi globalisasi, sementara yang lain berpendapat bahwa mereka sedang menurun. Bab 5. Pemerintahan demokratis. Demokrasi adalah salah satu yang termudah dan salah satu yang paling sulit konsep untuk dipahami. Mudah karena demokrasi berlimpah dan familiar, dan sebagian besar pembaca buku ini mungkin akan tinggal di satu, sementara yang lain akan tinggal di negara-negara yang ingin menjadi demokrasi. Demokrasi juga merupakan salah satu paling banyak dipelajari konsep politik. Kemudian studi itu diperkuat oleh keterbukaan demokrasi dan ketersediaan informasi tentang bagaimana mereka kerja. Tapi pemahaman kita tentang demokrasi menjadi lebih sulit sejauh mana konsep tersebut disalahpahami dan disalahgunakan oleh banyak sekali dan sangat bernuansa tafsir tentang apa itu demokrasi. Artinya dalam praktik, dan dengan banyak klaim yang dibuat untuk demokrasi yang tidak berdiri untuk pemeriksaan lebih dekat. Bab ini dimulai dengan tinjauan fitur-fitur utama demokrasi, dimulai dengan gagasan antena tentang demokrasi langsung atau konsep sejarah penting yang telah diperoleh kembali signifikan dengan kebangkitan demokrasi dan media sosial baru-baru ini. Sebelum menilai dan membandingkan fitur perwakilan dan demokrasi liberal, ia kemudian melihat pada hubungan antara demokrasi dan modernisasi, dan tinjauan munculnya demokrasi dalam 3 gelombang yang dijelaskan oleh Samuel Huntington. Bab ini diakhiri dengan penilaian tentang keadaan saat ini dan prospek demokrasi di masa depan. Setelah beberapa dekade di mana sejumlah demokrasi tumbuh dan jumlah negara otoriter menyusut, telah terjadi pembalikan tren. Bab 6. Pemerintahan otoriter. Sementara demokrasi telah menyebar ke berbagai belahan dunia sejak 1945, dan banyak orang sekarang hidup dalam demokrasi, hampir sebanyak yang masih hidup di bawah pemerintahan otoriter. Ini berarti pemerintahan terpusat, kekuasaan untuk elit, dan batasan hak dan keterbatasan kebebasan warga negara. Ini kondisi tidak hanya tersebar di luas saat ini, tetapi telah menjadi norma sebagian besar sejauh manusia. Setidaknya abad terakhir akan diingat sebanyak untuk
ketidakaturan yang ditimbulkannya, termasuk Jerman Hitler, Rusia Stalin, dan Cina Mao, seperti untuk transisi demokrasi pada akhirnya. Dan terlepas dari penyebaran demokrasi, negara-negara otoriter yang paling menonjol yang signifikan secara global, baik dinilai dari jangkauan ekonominya sebagai inkubator terorisme dengan sumber daya alam mereka, atau dengan kepemilikan nuklir mereka yang sebenarnya atau yang tampaknya disengaja senjata. Bab ini mengikuti jejak indeks demokrasi dengan pembagian non-demokrasi menjala hibrida dan otoriter sistem. Ini dimulai dengan survei rezim hibrida yang memberikan beberapa penampilan demokratis, tapi di mana institusi dimanipulasi untuk menjaga penguasa tetap berkuasa. Contohnya termasuk Iran, Kenya, Nigeria, dan Turki. Ini berkelanjut kemiliharisme otoriter memecahkan menjadi 5 jenis yang berbeda: monarki absolut, pemerintahan pribadi, pemerintahan partai, pemerintahan militer, dan teokrasi. Banyak negara Timur Tengah dan Afrika termasuk dalam salah satu kategori ini. Bab ini diakhiri dengan tinjauan atas masalah khusus korupsi yang begitu banyak menjadi bagian dari lanskap politik dalam sistem otoriter. Bab 7. Konstitusi dan pengadilan. Sejauh ini kami telah melihat terutama pada konsep dan gagasan yang luas secara komparatif politik, termasuk pendekatan teoritis dan metode penelitian. Kita sekarang fokus pada institusi politik. Pembukaan bab ini dengan review konstitusi dan pengadilan yang terletak pada dasarnya. Konstitusi menguraikan aturan sistem politik dan memberikan tahu kita banyak hal tentang struktur dan aspirasi pemerintahan serta hak warga negara. Untuk bagian mereka, pengadilan berusaha untuk memastikan bahwa aturan tersebut dihormati dan diterapkan secara setara, namun sebagaimana manusia tidak sempurna, begitu pula lembaga politik yang mereka buat dan dikelola. Ada menandakan kesenjangan antara cita-cita dan praktik konstitusional. Bab ini dimulai dengan penilaian konstitusi, apa itu yang mereka lakukan, karakter dan daya tahannya, bagaimana kinerja mereka dapat diukur, dan bagaimana mereka diubah. Tidak ada kerangka tetap untuk institusi mereka, sangat bervariasi dalam hal panjang dan kemajuannya, dan kesenjangan antara aspirasi dan pencapaian berbeda dari satu konstitusi yang lain. Bab ini melanjutkan dengan melihat peran pengadilan dan hubungannya dengan konstitusi, memeriksa perbedaan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dan kejadian aktivisme yudisial. Kemudian fokus pada juri, bagaimana mereka direkrut, persyaratan masa jabatan mereka, dan bagaimana perbedaan tersebut berdampak pada independensi peradilan. Kalau begitu secara singkat mengulas 3 sistem hukum utama yang ditemukan di dunia: hukum umum, hukum perdata, dan hukum agama. Sebelumnya menilai tempat konstitusi dan pengadilan dalam rezim otoriter. Bab 8. Eksekutif. Fokus bab ini adalah tingkatan yang paling terlihat dalam sistem manapun pemerintah. Kepemimpinan tingkat atas, apakah yang kita bicarakan presiden, perdana menteri, konseler, diktator, atau lain. Mereka yang duduk di puncak piramida kekuasaan pemerintah biasanya membangkitkan minat publik, apakah opini itu positif atau negatif. Yang pasti, para eksekutif dalam demokrasi paling tidak terdiri hanya pemimpin individu, tetapi dari jaringan besar orang dan lembaga, termasuk menteri dan sekretaris yang membentuk kabinet atau dewan menteri. Tapi satu gambar biasanya menjadi wajah pemerintah yang paling terkenal, mewakili keberhasilan dan kegagalan, dan bertindak sebagai fokus perhatian populer. Bab ini dimulai dengan tinjauan tentang peran kepala negara dan kepala pemerintahan yang diatur secara berbeda dari satu bentuk eksekutif ke bentuk lainnya, dengan konsekuensi penting dan kontras. Ini kemudian melihat pada gilirannya 3 unsur utama eksekutif: presidensial, parlementer, dan semi-presidensial. Itu membandingkan membedakan peran mereka dan kekuasaan dengan fokus khusus pada berbagai subjenis
eksekutif, parlemen, dan pengalaman mereka. Bab ini kemudian membahas eksekutif dalam sistem otoriter, secara khusus kualitas dan efek dari aturan pribadi. Pemimpin otoriter mungkin menikmati lebih banyak kekuasaan daripada rekan demokrasi mereka, tapi mereka juga menikmati lebih sedikit perlindungan formal atas dari mereka atau masa jabatan mereka. Ini pasti mempengaruhi cara mereka mendekati posisi mereka. Bab 9. Badan Legislatif. Badan legislatif terletak pada fondasi politik demokratis. Kata-katanya digunakan untuk menamai mereka mencerminkan tujuan awalnya majelis berkumpul, kongres berkumpul, diet bertemu, dumas disengaja, legislatif tulus hukum, dan parlemen berbicara. Bahkan jika mereka tidak selalu menarik sebanyak itu perhatian publik sebagai eksekutif, mereka adalah lembaga pemerintah yang paling dekat dengan warga, karena mereka biasanya dipilih secara langsung dan biasanya bertanggung jawab untuk mewakili distrik individu. Daripada seperti yang terjadi pada eksekutif 3 seluruh negara, mereka juga melakukan banyak tugas yang penting bagi pemerintah, termasuk persetujuan legislatif, otorisasi pengeluaran, pembentukan pemerintahan, musyawarah untuk masalah publik, dan pengawasan eksekutif. Bab ini dimulai dengan tinjauan tentang peran ganda, berpendapat tentang dinamika yang sering terbagi. Bab ini selanjutnya melihat struktur badan legislatif, termasuk perbedaan antara mereka yang memiliki salah satu kamar dan mereka yang memiliki 2 kamar. Ini kemudian mempertimbangkan anggota legislatif, termasuk keragaman peran mereka dapat mungkin bermain, kemudian membahas masalah menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif yang diperburuk oleh fenomena tersebut, politis karir, dan mendorong lebih banyak pemilih untuk memikirkan pro dan kontra dan penerapan batasan masa jabatan legislator. Akhirnya ini melihat peran badan legislatif di negara-negara otoriter, menunjukkan bahwa mereka mungkin muncul lemah. Mereka memiliki sejumlah kegunaan untuk para pemimpin dan elit. Bab 10. Birokrasi. Sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan publik, birokrasi adalah bagian penting dari struktur pemerintahan. Birokrasi adalah satu-satunya pegawai pemerintah yang bersama sebagian besar dari kita banyak kontak langsung, baik kita mengajukan surat izin kemudi atau paspor, membayar pajak atau membeli prospekti. Meskipun ini keakraban, birokrasi secara rutin disalahpahami dan sama secara rutin dikritik karena kegagalan mereka sebagai pujian atas pencapaian mereka. Jarang belajar secara formal di barat sampai Max Weber mengalihkan perhatiannya kepada mereka di awal abad ke-20. Struktur biografi adalah bahwa birokrasi bersifat hierarkis, didorong oleh prosedur dan tidak responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Namun mereka adalah yang esensial, bagian dari pemerintahan, dan untuk memahami dinamika mereka, kita perlu memahami bagaimana strukturnya, tekanan politik dan profesional yang membebani pekerjaan birokrat dan bagaimana birokrasi berubah. Bab ini dimulai dengan tinjauan tentang bagaimana birokrasi berkembang, mengambil cerita melalui munculnya pendekatan manajemen publik baru dan kepertumbuhan government yang lebih baru, kemudian melihat bagaimana birokrasi terorganis dan dalam demokrasi, mulai dari departemen pemerintahan hingga divisi-divisi dalam setiap departemen, pada badan publik non-departemen yang semakin terbiasa memberikan layanan publik. Bab ini kemudian membahasnya bagaimana birokrat dikerut dan dijaga akuntabilitasnya, dan diakhiri dengan tinjauan terhadap dinamika birokrasi dan dalam rezim otoriter yang menunjukkan beberapa kesamaan yang mengejutkan dengan rekan-rekan demokrasi mereka. Bab 11. Subnasional pemerintah. Politik komparatif cenderung lebih berfokus pada kegiatan di tingkat nasional, tapi dapat dengan mudah membandingkan pemerintahan dan politik di tingkat regional, kota, dan lokal. Setara fungsional nasional, eksekutif, legislatif, dan pengadilan, semuanya dapat ditemukan di beberapa atau semua tingkat ini, terutama dalam sistem federal yang tertentu dapat memerintahkan untuk mengabaikan. Ironisnya, sebagian besar pemilih cenderung mengabaikan pekerjaan daerah pemerintah. Banyak layanan yang paling langsung mempengaruhi mereka nyawa berasal dari pemerintah daerah, dan daerah serta pejabat setempat biasanya lebih mudah diakses daripada rekan-rekan nasional mereka. Namun jumlah pemilih di pemilihan daerah dan lokal jauh lebih rendah daripada pemilihan nasional.
Bab ini diawali dengan tinjauan konsep multilevel atau governance yang menggambarkan banyak horizontal dan interaksi vertikal yang sering terjadi di antara berbagai tingkatan pemerintahan. Kemudian melihat dua yang paling umum, model untuk berfungsinya sistem pemerintahan nasional, kesatuan dan federal. Sistem kesatuan ditemukan di sebagian besar negara dan berfungsi paling baik di negara yang lebih kecil dan lebih homogen. Sistem federal lebih memperluas penjangkauan mereka dan arti global. Bab kemudian melihat pada struktur dan fungsi pemerintahan daerah, menyinggung tentang semakin pentingnya perkotaan pemerintah, dan diakhiri dengan tinjauan terhadap dinamika pemerintahan subnasional dan rezim otoriter di mana penguasaan tradisional terkadang masih berperan. Bab 12. Budaya politik. Budaya politik menggambarkan keyakinan, nilai, sikap, dan norma, mencirikan sistem politik, apa yang orang harapkan dari pemerintahan, seberapa besar mereka mempercayai atau tidak mempercayai, bagaimana nilai-nilai bervariasi dan ruang dan waktu, dan bagaimana membandingkan sikap dalam demokrasi dan sistem otoriter. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini semuanya penting pemahaman tentang pemerintahan dan politik dalam banyak ragamnya, mengkaji struktur aturan dan dinamika lembaga seperti yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Penting, tapi untuk membandingkan secara efektif, kita juga perlu memahami kepribadian dari sistem politik yang berbeda dengan mengacu pada suatu poin acuan utama. Bab ini dimulai dengan diskusi tentang ide budaya sipil, khususnya untuk budaya politik yang didasarkan pada penerima otoriter negara dan kepercayaan pada partisipasi sipil. Dengan kata lain, mungkin yang ideal dalam hal memahami bagaimana seharusnya demokrasi bekerja. Setelah melihat politik identitas, multikulturalisme dan postmaterialisme, selanjutnya melihat penyebab dan efek penurunan dalam kepercayaan politik dalam demokrasi. Kemudian meninjau argumen kontroversial yang dibuat oleh Samuel Huntington dalam karyanya Buku dan pertimbangan apa yang mungkin dikatakan oleh analis ini tentang budaya politik dan global tingkat. Terakhir, bab ini membahas tantangan khusus dalam memahami budaya politik dalam otoritarisme, di mana hanya ada sedikit studi substansi dan kadang-kadang sulit untuk dibedakan nilai-nilai politik asli dan impor. Bab 13. Partisipasi politik. Kualitas demokrasi sangat tergantung pada sejauh mana yang warga negara yang mana yang mau atau mampu ambil bagian dalam prosesnya mengatur. Ada banyak saluran perbedaan terjadi untuk partisipasi, mulai dari konvensional hingga tidak konvensional, tapi tidak ada jaminan bahwa orang akan ingin menggunakannya. Dua poin akan menjadi jenis jelas dalam bab ini. Pertama, kuantitas dan kualitas. Partisipasi bervariasi tidak hanya di antara jenis rezim, tapi juga di dalam negara individu, dari waktu ke waktu, dan di antara kelompok sosial yang berbeda. Bahkan di negara demokrasi, tingkat partisipasi jauh dari setara. Kedua, bahkan tingkat variasi bentuk partisipasi berkembang. Banyak orang masih memilih untuk tidak mengekspresikan diri atau kurang mendapat informasi tentang masalah yang dipertaruhkan dalam sistem otoriter. Tentu saja pandangan dan pendapat mereka biasanya tidak menyenangkan sejak awal. Bab ini dimulai dengan penilaian tentang siapa yang berpartisipasi dan mengapa, dengan melihat secara khusus masalah pengacauan politik dan meninjau perbedaan antara bentuk konvensional, tapi konvensional dan ilegal, dan partisipasi. Kemudian mengkaitkan partisipasi dengan opini publik, menjelaskan bagaimana opini diukur, dan membahas implikasi dari tingkat variabel pengetahuan tentang udara politik. Bab ini kemudian membahas tempat tertentu perempuan dalam politik, melihat hambatan partisipasi mereka, dan bertanya mengapa pemerintah masih sering didominasi oleh pria. Bab ini diakhiri dengan diskusi tentang bagaimana partisipasi dikelola dan dibatasi dengan negara otoriter, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi seringkali lebih tinggi dari yang diharapkan. Bab 14. Komunikasi politik. Komunikasi masih terletak di jantung wacana politik, menginformasikan pemerintah dan warga negara, menentukan batas ekspresi, dan itu memberi kita peta mental dari dunia politik di luar kita pengalaman langsung. Teknologi komunikasi politik masa telah berubah secara dramatis selama seabad terakhir, membawa kita dari waktu ke waktu ketika surat kabar mendominasi era penyiaran, dan membawa kita ke era internet saat ini dengan informasi instan dalam jumlah yang tak tertandingi dari banyak sumber, karena teknologi telah berubah
Begitu pula dinamika komunikasi politik. Konsumen sekarang memainkan peran penting dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan berita, mengubah hubungan antara yang diperintah dan pemerintahan, dan sifat komunikasi politik. Bab ini dimulai dengan survei singkat tentang evolusi media massa, komunikasi politik dengan penilaian implikasi yang belum sepenuhnya dipahami dari media digital. Kemudian terlihat bagaimana politiknya pengaruh pada masa dirasakan, meninjau mekanisme utama dari pengaruh itu, penguatan pemerintahan agenda, pembangkaian dan cat dasar, setelah mempertimbangkan konten dan pengaruh tren terkini dalam komunikasi politik atau komersialisasi, fragmentasi, globalisasi, dan interaksi. Bab ini diakhiri dengan penilaian komunikasi politik di negara otoriter. Di sana pasar ide dikendalikan lebih kuat melalui internet secara umum, dan sosial media khususnya telah menciptakan lebih banyak ruang untuk komunikasi gratis di antara beberapa warga. Bab 15. Pemilu terletak di jantung demokrasi perwakilan. Mereka adalah cara utama menghubungkan sebagian besar pemilih dengan pemerintah. Mereka profesor dan mereka berfungsi sebagai komoditas untuk dari dan cara memberikan kesempatan untuk dialog antara pemilihan dan partai di antara masyarakat dan negara. Tidak ada bagian dari pendidikan seorang posisi yang lebih diperlukan daripada perjuangan pemilihan. Klaim Winston Churchill, pemilihan komunitas memberikan pemegang hak dengan otoritas, memfasilitasi pilihan, objektivitas, dialog, dan independensi. Ini semua baik dan bagus, tapi memastikan bahwa pemilu menghasilkan representasi yang adil dan akurat lebih mudah diucapkan daripada dilakukan berbagai sistem pemilu proporsional, tapi tidak ada yang belum menghasilkan bentuk representasi yang sempurna. Bab ini dimulai dengan melihat pada masing-masing sistem di cara pergantian dan penggunaan dalam pemilihan legislatif dan presiden. Hasilnya berbeda menurut metode yang digunakan yang mencerminkan gagasan representasi demokrasi itu sendiri. Bab ini kemudian membatasi efek tertentu dan referendum, inisiatif, dan pendengarkan kembali. Ini diakhiri dengan diskusi tentang peran pemilu dan rezim otoriter, di mana politisi aktif manipulasi hasil pemilu masih menjalankan beberapa fungsi politik utama. Bab 16. Partai-partai politik. Bagi kebanyakan penduduk demokrasi, partai politik adalah salurannya di mana mereka paling sering berhubungan dengan pemerintahan dan politik. Pihak menawarkan mereka serangkaian kebijakan yang bersaing, mendorong mereka untuk mengambil bagian dari proses politik, merupakan penentu utama untuk mengatur, dan siapa yang tidak tentu semua lebih ironis. Kemudian sementara itu partai sangat penting dalam proses politik mereka, selalu dianggap baik oleh warga negara. Mereka sering lebih jarang terlihat sebagai sarana untuk melibatkan warga negara daripada sebagai saluran melayani diri untuk diri sendiri untuk mempromosikan kepentingan politik. Sebagai akibatnya, dukungan untuk partai menurun karena orang mencari saluran lain untuk ekspresi politik. Dalam rezim otoriter ceritanya bahkan lebih tidak manipulasi opini publik dan telah menjadi perisai dan instrumen kekuasaan. Bab ini dimulai dengan survei tentang asal-usul dan perubahan peran partai sebelum melihat keragaman partai, sistem, dan seluruh dunia, mulai dari negara-negara di mana partai tidak diperbolehkan melalui satu partai dominan. Negara demokrasi ini meninjau dinamika yang berbeda dan partai-partai di sistem yang berbeda ini. Kemudian melihat pada cara partai diorganisir dan pendanaan partai, dan meninjau pro dan kontra dalam publik, diakhiri dengan pemeriksaan tentang peran yang dimainkan para pihak dan sistem otoriter. Bab 17. Pemilih. Liputan media tentang hasil pemilu cenderung berfokus pada perubahan kecil dan jangka pendek dalam kedudukan praktis, sementara studi akademis difokuskan pada yang lebih luas, pertanyaan sosiologi dan psikologi seperti kelas sosial, perubahan sosial ekonomi, dan sistem partai. Bab ini dimulai dengan pembahasan tentang kekuatan jangka panjang yang membentuk pilihan elektoral. Dilihat di pesta indikasi dan tren menunjukkan bahwa hubungan antara dua partai dan memiliki strategis untuk kemudian meminjam utama faktor-faktor yang membentuk kami menjelaskan pilihan memiliki kelas sosial, agama, politik, masalah ekonomi, kepemimpinan pemimpin. Efek dari semua masih diperdebatkan dan bisa diperdebatkan. Bab ini juga membahas analisis pilihan rasional memilih partai, sebuah topik yang memberi kita studi kasus, salah satunya tentang pendekatan teoritis yang kita ulas di bab 2. Bagian ini kemudian membahas pertanyaan memilih yang
Lebih spesifik, jumlah pemilih penurunan yang terlihat dalam beberapa dekade terakhir di banyak negara demokrasi. Alasan di balik penurunan itu dapat berjumlah kualitas demokrasi dan implikasi dari pemungutan suara wajib. Bab ini tutup dengan ulasan pemungutan suara di negara otoriter dan berbagai cara di mana para pemilih berbatasan dipaksa dan dipaksa. Bab 18, grup yang menarik, di mana sebagian besar lembaga pemerintah terletak secara nasional. Konstruksi kelompok kepentingan sebagian besar didirikan dan beroperasi di luar struktur formal ini. Mereka telah berevolusi secara terpisah. Tujuan intinya adalah mempengaruhi pembentukan kebijakan tanpa menjadi bagian dari pemerintahan. Contohnya dari tata kelola sedang bekerja. Mereka yang datang dalam beberapa jenis dan menggunakan metode yang berbeda keduanya langsung tidak langsung untuk mencapai tujuan mereka. Kelompok minat dan dinamika kemudian merupakan tanda masyarakat sipil yang sehat, tapi di mana pengaruh kepentingan yang berbeda dan kelompok yang didukungnya kepentingan tak seimbang. Bab ini dimulai dengan survei tentang asal-usul dan jenis-jenis kelompok yang berbeda dan cara mereka kerja. Ini menilai saluran pengaruh yang digunakan untuk kelompok sebelum melihat bahan dan pengaruh dan bertanya apakah ini memberi kelompok tertentu untuk membujuk. Bab 19, kebijakan publik. Kebijakan publik berkaitan dengan hasil dari proses politik. Jika tujuan inti pemerintah adalah untuk mengelola dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian pendekatan yang diadopsi dan tindakan yang diambil atau menghindari secara kolektif merupakan kebijakannya. Kebijakan adalah produknya dan dari interaksi politik yang telah kami ulas bab sebelumnya. Kebijakan dibentuk oleh ideologi, institusi politik, budaya, partisipasi warga, dan pengaruh media, partai politik, dan kelompok kepentingan. Bab ini membahas secara lebih rinci bagaimana kebijakan dibentuk dan dilaksanakan. Para aktor yang terlibat dalam proses dan pengaruh dalam proses itu untuk memberikan lebih banyak fokus. Ini menggunakan kasus pendidikan, perawatan, kesehatan, dan kepentingan lingkungan untuk menggambarkan kemungkinan dan batasan kebijakan. Bab 20, ekonomi politik. Bab ini berfokus pada hubungan antara politik dan ekonomi, menunjukkan betapa pentingnya mereka satu sama lain. Setelah beberapa dekade yang dipelajari secara terpisah, mereka telah dihubungkan kembali sejak 1960-an. Sebagai ilmu politik dan ekonomi, telah bekerja lebih memahami persimpangan antara politik dan ekonomi. Sama pentingnya untuk memahami bagaimana sistem politik bekerja dan bagaimana demokrasi dan otoritarisme berbeda. Jadi itu penting untuk dilakukan memahami bagaimana sistem ekonomi bekerja serta bagaimana dan mengapa pemerintah mengambil pendekatan ekonomi yang berbeda. Bab ini dimulai dengan survei ekonomi politik dan jenis pertanyaan yang dibahasnya. Kemudian pada gilirannya akan melihat keempat perspektif utama: nasional, ekonomi, dan liberalisme klasik hingga radikalisme, nasionalisme ekonomi, dan liberalisme modern, bersama dengan beberapa dari mereka yang lebih penting. Subkategori liberalisme modern adalah meskipun ada tanda-tanda di beberapa negara kembalinya kebijakan nasionalnya ekonomi. Bab ini kemudian dilanjutkan dengan penilaian dinamika pembangunan yang berlaku di negara berkembang dan negara kesejahteraan mereka telah berkembang di negara demokrasi liberal yang lebih kaya. Ia kemudian melihat pada makna pembangunan dalam lingkungan global yang berubah dan implikasi dan keseimbangan kekuatan ekonomi global yang berubah itu. Bab diakhiri dengan tinjauan ekonomi politik di negara-negara otoriter dengan fokus khusus pada bagaimana kapitalisme negara telah terjadi di negara-negara seperti China dan Rusia.